Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 6. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, damai sejahtera menyertai kita hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Jeriko Sanjay Gultom selaku guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan yang sangat-sangat kita rindukan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Paskah untuk kamu dan juga begitu juga dengan keluarga di rumah. Selamat Paskah, semoga kasih Kristus memberi kekuatan dalam keadaan apapun dan semoga sukacita damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Baik, untuk materi pembelajaran kita hari ini saya akan memberikan tidak sebuah materi, akan tetapi kita akan mengulas kembali atau kita akan flashback ya kembali kepada soal-soal kita sewaktu kamu melaksanakan ujian penilaian tengah semester beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu saya sudah mengoreksi hasil ujian kamu dan hasilnya masih sangat kurang memuaskan. Ya. Dikarenakan mungkin pada saat bagian ketiga kamu tidak paham. Ya, mencari rumus, ada yang sembarangan ditulisi, ya. Jadi saya yakin kenapa kamu tidak bisa menjawab seperti itu, karena kamu mungkin jarang mengikuti pembelajaran, ya, atau jarang kamu membuka video pembelajaran yang saya berikan. Jadi di sini saya tekankan kepada kamu, ya. Tolong diikuti video-video pembelajaran yang selalu saya berikan, begitu juga dengan guru bidang studi yang lain. Ya. Dan saya melihat juga dan membaca, ya, masih banyak di situ, ya. Kamu mengerjakannya sudah saya katakan berulang kali sebelum melaksanakan ujian tengah semester, baik ujian akhir semester, cobalah kerjakan dengan jujur, ya. Akan tetapi apa yang saya lihat, masih banyak di antara kamu yang mengerjakannya men-searching dari Google. Jadi kalau seperti itu saya yakin kamu pasti sangat jarang mengikuti video pembelajaran yang saya berikan, ya. Jadi saya sedikit kecewa dengan hasil ujian kelas 6 di tahun ajaran ini. Ya. Jadi saya sudah semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang menarik bagaimana biar kamu mengerti, ya. Saya selalu memberikan praktik langsung. Ya. Tidak hanya teori, saya barengi langsung praktik. Supaya apa? Supaya kamu lebih gampang menangkap. Ya, jadi saya mohon kepada kamu cobalah lebih serius lagi untuk belajar. Ya, nanti pada saat ujian akhir semester akan lebih banyak lagi soal-soal seperti yang kamu lihat di layar kamu ini. Ya, jadi kalau kamu tidak mengikuti video pembelajaran selanjutnya atau tidak mau mengulangi video pembelajaran sebelum ini, ya, saya yakin nilai TIK kamu akan sangat rendah. Ya, coba kamu perhatikan soal berikut. Ya, lihat, di sini sudah saya cantumkan begitu besar. Ya, tuliskan formula atau rumus untuk mencari hasil dari yang diberi tanda A. Ini dia B, C, D dan E. Ya, untuk catatan yang bagian C, ya. Berarti lulus tidak lulus itu mengenai tentang suatu kondisi. Berarti kita menggunakan fungsi if. Nah, di sini ada tambahannya. Ya, peserta yang dinyatakan lulus
nilainya harus lebih besar dari 70. Oke, itu kita tahan dulu. Kita kembali dulu ke pertanyaan A dan B. Ya, di sini kalau kamu lihat, ya, di sini saja dulu kita bekerja, nanti kita di Excel, ya. Kalau seperti ini kan tinggal gampang yang A. Oh, berarti kamu lihat, kamu simak. Oh, berarti kita akan ini kolom jumlah nilai. Berarti kita akan mencari jumlah nilai si Panji, Dharma atau si Jessica. Iya, lihat dia di barisan si Jessica. Berarti kita akan mencari jumlah nilai dari nama peserta yang namanya Jessica. Jumlah nilai. Yang mana nilainya? Iya, nilai 1, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat. Berarti yang mau kita jumlahkan adalah 56, 87, 67, dan 56. Jadi di sini tinggal kita tuliskan saja untuk penjumlahan, berarti menggunakan fungsi sum sama dengan sum, sudah sama dengan sum, kemudian buka kurung, ya, lihat mana nilai si Jessica yang pertama 56, dia berada pada sel apa? Banyak yang menjawab sel D5. Kamu lihat sel D5 ini nilai satunya itu, ya, itu judul dari sebuah tabel, ya. Jadi yang mana nilainya 56? Dia berada pada sel, iya, lihat di sel kolom D baris ke-6. Berarti di sini sama dengan sum, buka kurung D6. Lalu mana lagi yang mau dijumlahkan? Iya, nilai kedua si Jessica 87. Sel keberapa dia? Sel E6. Iya, boleh seperti ini, E6. Masukkan nanti lagi ini 67, F6. Masukkan nanti lagi G56. Dia berada pada sel G6. Untuk seperti itu, untuk mempercepat pekerjaan kamu, mulai saja karena dia masih di dalam satu barisan yang lurus, ya, langsung saja D6 titik 2. Nah, kalau sudah menggunakan titik 2, langsung saja ke sel yang terakhir G6. Tutup kurung, enter. Udah, hanya ini jawabannya. Simple kan? Iya, simple. Kalau kamu mengikuti sangat gampang, ya. Lalu masuk kita ke yang B. Yang mana B? Oh, dia masuk ke rata-rata. B, dia letaknya di sini. Ini yang ditanya. Berarti kita akan mencari rata-rata si Jessica atau si Bowo. Iya, dia ditanya di sini. B, letaknya di sini, ya. Dia letaknya pada baris si Bowo dan kolom rata-rata. Berarti yang mau ditanya di sini adalah mencari rata-rata si Bowo, bukan si Jessica, ya, si Bowo. Langsung saja menggunakan fungsi apa untuk mencari nilai rata-rata? Sama dengan, iya, average. Ingat, diingat selalu sama dengan, ya, selalu diawali dengan tanda sama dengan average. Masukkan selnya, ya, kita mencari nilai rata-ratanya. Berarti masukkan saja sama seperti sum ini tadi. Mana nilai si Bowo yang pertama? Ini 76. Sel apa dia? Iya, D10, bukan D5, ya. Ini lihat ini di Excel, ya, bukan ini. Kalau D5 kau tuliskan jawabanmu pasti salah, karena D5 mana? Ini D5, kolom D baris ke-5. Jadi ini berada di sel D10. D10, langsung saja titik 2, ya, masuk ke sel yang terakhir G10.
tutup kurung, enter, selesai. Itu yang B. Lalu yang C. Nah, masukkan dia. Berarti di sini menggunakan kondisi. Ini tadi dia. Nilai yang kalau peserta yang dinyatakan lulus harus lebih besar dari 70. Di sini saya mau bertanya kepada kamu. Dalam penggunaan fungsi logika, ya. Kemarin ada waktu fungsi logika saya katakan di situ, ya. Makanya kalau kamu tidak mengikuti video pembelajaran kita secara terus-menerus, ya, atau langsung setiap minggunya, kamu pasti akan tidak mengerti untuk mengerjakan ini. Ya, kemarin di situ saya katakan kalau menggunakan fungsi if, ya, atau logika, di situ ada operator perbandingan. Ada operator perbandingan sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Jadi, perhatikan di sini. Peserta yang dinyatakan lulus nilainya harus lebih besar dari 70. Saya mau bertanya kepada kamu, nilai 70 masuk kategori lulus atau tidak lulus? Ya, disimak. Peserta yang dinyatakan lulus nilainya harus lebih besar dari 70. Apakah, saya bertanya kepada kamu, apakah nilai 70 termasuk kategori lulus atau tidak lulus? Iya, tidak lulus. Kenapa? Karena nilai 70, ya, di sini dikatakan harus lebih besar dari 70. Berarti di atas 70 tidak lulus, ya. Berarti yang lulus itu dimulai dari angka 71, 72 sampai 100. Paham? Iya. Ya. Di sini kita lihat sama dengan, ya, masukkan fungsinya, fungsi if, buka kurung. Sudah, masukkan dulu dia ini. Ya. Dan kita mengetahui nilai dia lulus atau tidak lulus dari nilai rata-rata dia. Ya. Nilai rata-rata dia. Contoh yang ditanya C. Oh, berarti nilai rata-rata si Dharma, ya. Ini C kan lurusan barisan si Dharma. Berarti rata-rata si Dharma. Dia berada pada sel berapa ini? Sel I8. Karena rata-rata si Dharma berada pada sel kolom I baris ke-8. Masukkanlah I8. Masukkan operator perbandingannya. Di sini yang kita gunakan adalah lebih besar. Kalau kamu buat lebih besar sama dengan, ya, kalau kamu buat seperti ini, kamu perhatikan lebih besar sama dengan 70, nanti kamu salah. Nanti kalau dia ada nilai rata-ratanya 70, dia tetap dimasukkan kategori lulus. Karena apa? Iya, lebih besar sama dengan. Jadi 70 pun ikut dia masuk ke lulus. Padahal yang dikatakan di sini pernyataannya harus lebih besar dari 70. Berarti tidak pakai sama dengan. If I8, ya, lebih besar 70. Sudah? Koma, tanda petik 2. Kalau lebih besar dari 70 berarti dinyatakan lulus. Tanda petik penutup, koma, tanda petik pembuka. Maka kalau tidak dijalankan perintah yang pertama, masuk ke perintah yang kedua, tidak lulus. Tanda petik 2, tutup, enter, selesai. Ya. Lalu untuk mencari ini, ya, sebentar. Oke. Oke, kita masuk yang ini. Lihat. Berarti yang D, nilai tertinggi. Dia posisinya di D. Berarti kita mau mencari nilai
nilai tertinggi dari, iya, lihat baris ini, dia menuju ke nilai kedua. Berarti kita akan mencari nilai tertinggi dari kolom nilai kedua. Masukkan rumusnya untuk mencari nilai tertinggi. Sama dengan max untuk mencari nilai tertinggi, buka kurung, lihat kolomnya. Kita berarti sekarang vertikal. Makanya saya katakan, pahami bagaimana cara membaca tabel. Simak apa yang ditanya. Ya, lihat, berarti mencari nilai tertinggi dari nilai kedua dari semua peserta. Siapa di sini kamu lihat nilai tertinggi dari nilai kedua semua peserta? Iya, pasti akan jatuh ke si Panji karena nilainya 89. Ya, jadi rumusnya bagaimana mencarinya? Saya butuh rumusnya, bukan jawabannya. Ada di antara kamu, dijumlahkan, langsung angkanya 89. Bukan seperti itu. Kita belajar Excel, saya butuh rumusnya. Saya mengajar kamu biar kamu paham menggunakan rumus ini. Ya, sama dengan max. Masukkan selnya, nilai kedua. Oh, nilai 87, nilai si Jessica duluan. Sel apa dia? E6. Karena dia berada pada kolom E baris ke-6. Ini nilai si Jessica. Ya. Lalu masuk saja langsung ke yang terakhir. Nilai si Bowo. Berarti iya, gunakan simbol titik 2. Masukkan sel nilai kedua si Bowo. Dia berada kolom E baris ke-10. Tutup kurung, enter, selesai. Gampang kan? Iya, gampang. Begitu juga dengan nilai terendah. Berarti di sini kita akan mencari nilai terendah dari nilai keempat. Berarti di kolom G kita, ya. Sama dengan mencari nilai terendah, min, buka kurung, masukkan selnya. Berarti sel nilai si Jessica yang duluan. Sel, iya, G10. G10 titik 2 masuk ke sel G10. Tadi ini G6, lalu titik 2 G10. Tutup kurung, enter, selesai. Inilah jawabannya. Sangat gampang bukan? Iya, sangat gampang. Ya. Jadi untuk kamu nanti, ya. Oke, saya maafkan untuk ujian penilaian tengah semester yang lalu. Saya minta kamu coba belajar lagi, ulangi lagi sampai kamu bisa, ya. Kalau bisa, ini kamu catat, ya. Kamu catat juga ininya, kolomnya dengan juga barisnya. Lalu coba cari semua ini. Tidak perlu kamu kirim kepada saya. Coba-coba saja pelajari. Ya. Tadi mencari jumlah nilai si A. Oh, coba kamu yang mencari jumlah nilai si Panji. Coba cari jumlah nilai si Dharma sampai ke si Bowo. Coba cari rata-rata si Jessica sampai ke si Fani. Coba cari kondisi lulus atau tidak lulus si Jessica sampai si Bowo. Begitu juga dengan ini. Ya, tidak perlu kamu kirim kepada saya, yang penting kamu kerjakan benar, baru itu mantap. Oke? Sangat gampang bukan? Jadi tolong kepada kamu, ya, minggu pada saat nanti UAS, ya, ujian pas, ya, saya yakin saya akan memberikan soal yang lebih rumit lagi dari sini, ya, karena ini sudah kita ulang-ulang pembelajarannya. Sampai nanti kamu tidak paham lagi, saya tidak paham lagi melihat kamu, ya, saya tidak mengerti lagi bagaimana cara mengajari kamu, ya. Mungkin bukan karena salah saya mengajari, mungkin karena kamu tidak mengikuti video pembelajaran dari saya. Oke, terima kasih yang mengikuti anak didik saya kelas 6. Perubahi gaya belajarmu, semakin sengitlah dalam belajar, ya, karena persaingan nanti di luar sana kelak kamu besar,
persaingan akan semakin ketat. Oke? Sekian dulu video pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa. Shalom.